bagaimana caranya berkarir di BP Jam Sostek yang begitu bagusnya dari awal Kabid, Kakacap, sekarang jadi Asdep. Nah, kita tanya, tantangan Pak Bobi di Sumba Riau ini apa nih? Misi Pak Bobi membawa apa? Mau menjadi juara apa gitu? Pengen tahu dong, Pak. Beli sepatu baru atau beli sepatu KW? Nah, itu dia tuh kata-kata yang tidak pernah lupa dari Pak Bobi. Gini-gini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pejabat. Seperti biasa, untuk konten yang menarik ini kita akan menghubungi salah satu pejabat, baik dalam internal maupun eksternal. Namun untuk kali ini kita akan menghubungi pejabat yang lumayan jauh karena ada di Sumba Riau. Nah, kita akan hubungi pejabat tersebut dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, sekarang kita hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Bobi gimana, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini nih masa-masa begini nih, di rumah saja tetap kita harus beraktivitas. Siap, mantap. Oke, Bapak Bobi Foryawan, kaya akan pengalaman, pindah sana sini, keluar masuk Jawa Barat dan sampai sekarang ditempatkan di Sumba Riau. Nah, ini kita akan pengen tanya nih, bagaimana caranya berkarir di BP Jam Sostek yang begitu bagusnya dari awal Kabid, Kakacap, sekarang jadi Asdep. Nah, kita tanya, Pak Bobi, halo? Halo ya? Ya, Pak Bobi masih tersambung ya. Oke, Pak Bobi. Vetra sudah mereview dan melihat perjalanan karir Pak Bobi itu mulai dari staff di Cikarang dan juga menjadi Kabid di Lodaya dan setelah itu menjadi Kabid di Bandung Suci dan alhamdulillah promosi kembali di Kakacap Klaten. Nah, setelah itu bermuara di Sumba Riau sebagai asisten deputi bidang kepesertaan. Pengen tahu, Pak, pengen dibagi dong, minta tipsnya nih, bagaimana caranya tips menjadi orang atau pejabat sukses di wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa tampil dengan Adinda Petra nih, anak saya yang hebat nih. Saya tahu betul beliau ahli komunikasi nih. Makanya dulu saya tarik dari keuangan ke pemasaran. Karena mungkin kalau orang Padang itu dagangnya pintar. Makanya saya chase hasilnya bagus. Mantap. Baik ya Petra, jadi gini, intinya setiap orang terlahir adalah sebagai juara. Dan setiap orang bukan pecundang. Mohon maaf, semua orang menginginkan bahwa ingin keberhasilan itu diraih dengan hasil apapun, tapi juga harus ada doa dan ikhtiar. Ya, saya mulai dari zaman di Bekasi, pindah ke Cikarang sebagai staf dan promosi sebagai Kabid. Disitulah saya belajar bagaimana saya harus bisa berkarir dan juga sebagai leader yang bisa disenangi oleh tim dan juga bisa memberikan semangat dan motivasi tim. Dan satu lagi, saya harus bawa juara. Karena saya yakin sekarang orang dilihat dari prestasinya, bukan dari apa-apanya. Dan ini tantangan bagi saya. Waktu itu saya ingat betul Kakacap saya Pak Budi memberikan challenge dan ini pelajaran bagi saya. Dia sempat ragu waktu saya datang karena mungkin dilihat saya masih muda. Wah, apa iya bahwa kami ke tingkat nasional ataupun ke jenjang ini katanya. Apalagi usianya masih begini. Nah, itulah tantangan saya. Jadi saya coba dan alhamdulillah berhasil. Begitupun di Bandung Suci dan di cabang Klaten pun berhasil juga. Dan insya Allah doanya aja saya tetap berusaha agar di Sumba Riau pun sekarang dari terbawah kita udah posisi kelima. Dan saya pengen tetap jadi juara juga. Intinya bagaimana kita berikhtiar, memanfaatkan peluang, dan saya selalu membuat ini challenge, tantangan gitu. Ya, tantangan. Dan yang jelas semua utamakan pekerjaan menjadi suatu hobi biar tidak bosan gitu. Utamakan pekerjaan menjadi hobi. Ini menarik sekali karena setahu saya Pak Bobi ini dulu pernah juga memimpin saya di Bandung Suci. Beliau sangat humble dan berbaur dengan karyawannya. Jadi kayak ibaratnya itu udah kayak antara teman, antara sahabat gitu. Nah, apakah Pak Bobi setiap masuk ke cabang-cabang menerapkan hal yang seperti itu kah? Atau emang khusus di Bandung Suci kah, Pak? Gini, intinya saya pernah merasakan 14 tahun menjadi staf.
Ya. Berbagai pimpinan saya alami, berbagai tekanan saya alami, ya. berbagai permasalahan pun itulah yang mendidik kita menjadi dewasa. Okay. Nah, saya ingin pada saat kepemimpinan saya ingin semua adalah keluarga. Ya. Petra sendiri bisa melihat, ya. Betul. Pintu saya terbuka. Ya. Dari permasalahan pekerjaan, masalah rumah tangga, pribadi, semua teman-teman tidak sungkan berkonsultasi dengan saya. Karena bagaimana saya menempatkan diri bahwa saya sebagai atasan, saya sebagai leader, saya sebagai teman, saya sebagai sahabat. Kadang-kadang saya tukang traktir juga kan. Jadi intinya bahwa saya membuat tim solid atas dasar kekeluargaan. Karena dengan tim solid, saya yakin semua bisa tercapai gitu. Dan ini tidak saya lakukan di Bandung Suci. Di Bandung Lodaya pun sama. Di Klaten pun sama. Saya selalu berusaha membuat teman-teman senang dulu lah. Jangan sampai sudahlah cukup saya yang memiliki pengalaman-pengalaman gitu. Biar saya teman-teman happy. Jadi teman-teman staf ke kantor tidak punya masalah, dia langsung berpikir bagaimana kreativitas, bagaimana idenya keluar. Nah, jadi saya selalu berusaha. Teman-teman selalu happy di kantor. Cukup saya yang pernah mengalami gitu. Gitu. Menarik sekali nih. Bagaimana membangun suasana happy di kantor itu penting sekali dalam sebuah leadership atau kepemimpinan seorang pemimpin, Pak Bos. Nah, ini menarik nih. Pak Bobi karirnya dari staf Kabid kelas 1 Kakacap. Nah, dari Kakacap ke Asdep lagi. Nah, Petra pengen tahu apa perbedaannya antara Kakacap dan Asdep, Pak, menurut Pak Bobi ini? Ya jelas berbeda lah. Kalau Asdep di sini bagaimana kita bisa pertama yang jelas membawa nama Kanwil ya. Kedua kita sebagai monitoring, kita harus bisa membantu cabang juga. Kita harus juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada baik di Kanwil maupun di cabang. Selain sebagai monitoring evaluasi, kita juga kalau bisa membuka peluang-peluang bagi cabang juga. Dan sebagai pembantu kan kita sebagai pelayan yang jelas, pelayan di cabang-cabang itu aja sih. Kalau Kacap kan kita mikirin target, gimana cara mencapai target, gimana kita membentuk tim, bagaimana kita hubungan dengan eksternal maupun dengan internal juga, walaupun di Kanwil pun sama gitu. Jadi dua hal bidang itu memiliki tantangan yang berbeda ya, Pak ya. Ini betul. Tantangan Kakacap mungkin lebih ke pengambil keputusan tertinggi dan tapi lingkupnya itu daerah tersebut. Namun kalau misalkan yang di Kanwil itu lebih skopnya betul. Pak Bobi, ini menarik nih, Pak Bobi. Berapa kali Pak Bobi? Jadi Kakacap memang memiliki tanggung jawab terhadap cabang dan juga betul. Oke, Pak Bobi, ini menarik terkait masalah prestasi yang Pak Bobi torehkan di setiap cabang. Petra pengen dengar nih langsung dari Pak Bobi. Setiap cabang yang Pak Bobi tempatin, boleh contohkan saja Pak, salah satu atau dua atau tiga, boleh apa aja. Pengen tahu aja nih, ini penasaran, bukan untuk mengumbar ke penghargaan, bukan, tapi pengen sharing aja biar memotivasi kami nih yang lihat nih Pak. Oke Pak, yang pertama Pak. Yang jelas sih, mungkin masih banyak lebih yang dari saya ya. Tapi kalau ini bolehlah. Saya bukan bos apa ya, karena Petra yang minta. Pertama ya, saya membawa Bandung Lodaya menjadi juara pertama KPI. Juara pertama KPI nasional, Pak? Ya, Bandung Lodaya top kelas Madya ya. Madya, oke. Terus Bandung Suci terakhir saya bawa ke posisi kedua. Posisi kedua. Ya, KPI juga. Nah, terus di Klaten sebagai terproduktif juara nasional. Terproduktif juara BSA. Juara Insan Nova. Gokil. IGA juga ketiga, juara IGA. Bahkan Hari Pelanggan juga juara dan juga video banyak lah kalau kreatif gitu. Nah, itulah, jadi itu modal saya buat tim juga. Ya, begitu banyaknya prestasi yang Pak Bobi telah torehkan gitu. Nah, di tantangan Pak Bobi di Sumba Riau ini apa nih? Misi Pak Bobi membawa apa? Mau menjadi juara apa gitu? Pengen tahu dong, Pak. Saya pengen membawa Sumba Riau juara 1 Sekanwil nasional ya. Satu itu, dan saya ingin membawa tim baik kepala tim cabang maupun KCP masuk di nasional juga. Karena bagi saya suatu kebanggaan bila saya bisa membawa
cabang, kanwil, dan juga KCP ke jenjang nasional, artinya saya bisa menciptakan leader-leader hebat. Dan itulah keinginan saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi bukan hanya untuk prestasi terhadap diri sendiri, namun juga membawa semua yang ada di cabang-cabangnya. Itu suatu niat yang mulia sekali, Pak Bobi. Pak Bobi luar biasa sekali ya, ininya motivasinya. Mudah-mudahan yang lihat ini memotivasi kami untuk berpacu menjadi lebih baik lagi. Oke, Pak Bobi, selanjutnya. Belajar banyak dari Petra nih. Oke, bisa ya Pak Bobi. Banyak saya belajar dari Petra, terutama semangat juang Petra dalam menerima ceng tangan yang pernah saya berikan. Ya, jadi ya ini menarik nih Pak Bobi. Kita akan sedikit membahas tentang pekerjaan kita. Halo, ya? Ya, di Petra ya. Ya, oke. Saya senang lihat Petra nih. Petra itu diberi tantangan dan berhasil. Oke. Saya ingat bagaimana GO bisa berhasil. Ya. Saya angkat topik. Saya kasih hadiah lah. Ya, terima kasih Pak Bobi. Terima kasih dapat pujian dari seorang asdep terbaik dan mantan Kakak Cap juga. Oke, pengen tanya Pak Bobi. Pak Bobi itu kan tentunya memiliki suatu misi ke depannya untuk menjadikan Kanwil Sumber Riau menjadi juara. Namun kalau lebih spesifik lagi nih Pak, lebih spesifik lagi di bidang Pak Bobi nih, di bidang kepesertaan. Strategi-strategi khusus apa nih yang Pak Bobi siapkan untuk menghadapi tantangan besar nih BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek? Kalau strategis menjadi KMK itu rahasia dapur kita. Rahasia, oke. Mungkin secara Tapi yang jelas, ya. Saya pengen punya niat bagaimana BPJS Sostek ini lebih dikenal lagi. Siap. Dibanding BP Kesehatan. Saya ingin seperti Jam Sostek dulu. PT Jam Sostek. Semua mengenal. Kedua, saya ingin masyarakat lebih melihat sisi manfaat daripada yang lainnya. Kenapa? Karena masyarakat kita itu belum mengetahui betul itu manfaat yang ada. Sehingga mereka, ya kita sendiri edukasinya harus lebih sering, baik secara masif maupun door to door ataupun ya hal bagaimana yang bisa memberi penjelasan. Dan juga saya sih menginginkan hubungan dekat kita dengan pihak pemerintah tetap regulasi yang bisa membantu program pemerintah ini bisa berjalan. Karena gini Pak Petra, BPJS Sostek ini, lembaga negara ini bukan tanggung jawab pegawai BPJS, tapi tanggung jawab semua sesuai dengan undang-undang. Semua harus terlibat. Kita, pemerintah, masyarakat, semua harus menjadi satu. Karena ini tujuannya bagus, mensejahterakan masyarakat, memberikan perlindungan. Itu yang penting. Luar biasa. Niat yang mulia sekali. Lagi-lagi memberikan suatu motivasi. Nggak tahu kenapa, tiap ngobrol dengan Pak Bobi itu selalu mencerahkan gitu loh. Apapun yang Pak Bobi sampaikan kayak nyampe gitu loh. Emang patromak. Oke, Pak Bobi. Sekarang masalah pekerjaan kita hilangkan dulu, kita akan beralih ke masalah kepribadian nih. Ini Pak Bobi ini menarik nih. Ya, Pak Bobi ini saya sering lihat postingan Pak Bobi itu mengupload video atau foto lah ya, foto atau video itu naik sepeda. Sepedanya nggak tanggung-tanggung, itu sekelasnya Brompton gitu loh. Apakah itu hobi kah atau ikut-ikutan kah atau seperti apa, Pak? Sebenarnya hobi saya olahraga ya. Mungkin Pak Petra kenal ya, senang main bola, bulu tangkis segala macam. Kalau sepeda ya sekedar ya karena mungkin usia kita juga nggak mungkin ini ya. Yang penting kita bergerak lah, olahraga lah. Gimana anak istri kita mengharapkan kita ya, jadi kita harus sehat sebagai imam kan. Kalau kita sakit kasihan mereka satu. Kita juga punya tim, punya misi buat BPJS Sostek ini. Kita punya rasa malu ke kantor. Kalau kita nggak prestasi, makanya itu kita tanamkan. Saya selalu menanamkan ke teman-teman juga rasa malu gitu kan, budaya malu. Nah terus kedua, ya itu kalau sepeda saya hanya sekedar bermain-main aja. Hobi, nggak terlalu hobi ya Pak ya? Ya tidak ada yang jelas. Saya sih kalau olahraga tetap ke bola lah, saya senang bola, ini sebagainya. Terutama saya senang keseni juga kan, saya senang bikin film-film kocak atau gitu. Karena memang saya ada gitu. Saya dari Jaipongan, juara Jaipongan waktu kecil, tingkat kabupaten pernah juara Jaipongan. Terus saya juga senang drama, saya senang ya ngelukis segala macam. Tapi saya senang komedi-komedi kecil yang bisa memberikan ya hiburan tersendiri lah. Iya, jadi emang basic pelawaknya ada ya Pak ya Bobi ya.
Ya, ada ya. Jadi basic pelawaknya ada dan ternyata itu suatu kolaborasi yang bagus ternyata. Jadi dengan jiwa humorisnya diterapkan di jiwa kepemimpinannya, jadi suatu kolaborasi yang maksimal sehingga membangun kekeluargaan yang erat, yang solid di kantor-kantor cabang yang Pak Bobi tempati. Luar biasa sekali Pak Bobi. Nih, terakhir gini aja, Pet. Jadi, nah, itu dia tuh kata-kata yang tak pernah lupa dari Pak Bobi. Gini-gini aja nih. Gimana? Menurut Petra gimana? Bapak gimana? Oke. Kayak yang bener aja kerja ya gitu. Iya, kayak bener aja kerja. Lo ngapain sih, Pet? Wah, kayak serius aja lu. Nah, itu semua jokes-jokesnya Pak Bobi yang bikin selalu teringat. Oke, Pak Bobi. Kalau misalkan nih, terakhir nih Pak Bobi. Sekarang kan kondisinya wabah COVID-19, Pak. Yang mengakibatkan banyak perusahaan yang ini pandangan secara nasional ya Pak ya, bukan secara mungkin pribadi atau pandangan Bobi dalam kaitannya secara besar general BPJS. Banyak perusahaan yang tidak sanggup bayar, banyak juga perusahaan yang komplain misalkan kami nggak bisa bayar, penundaan. Nah kalau hal seperti itu menurut Pak Bobi apa langkah bijak yang harus kita ambil nih Pak Bobi? Betul. Jadi gini, kita prihatin lah dengan keadaan negara ini. Siapapun pasti akan mengalami krisis semacam ini dan ini berdampak sekali. Banyak PHK segala macam ya. Tetapi yang namanya BPJS kan dibuat oleh undang-undang dan di situ kan kami tidak bisa memutuskan bahwa ini harus ini gitu kan. Karena kan jelas aturannya ini. Kami yakin ya kita juga bijaksana, negara juga bisa memberikan keringanan ataupun hal apa, tetap bisa menjalankan artinya keperluan perusahaan. Kami juga tetap berpikir gimana caranya dengan kondisi begini perusahaan tetap bisa memberikan jaminan ke peserta dengan upah ataupun dengan bagaimana ya tetap bisa diberikannya. Kami yakin juga tim pusat juga telah berpikir dan kami setuju dengan inovasi beberapa tim yang telah membantu dalam yang jelas justru pada saat beginilah kita memberikan perlindungan contoh COVID ya kita semua pasti kalau kecelakaan kerja mungkin ya, tapi kematian kan bisa di mana aja apalagi tingkat kematian ini kan cukup besar. Nah, kalau bagi peserta BPJS minimal kan mereka ada santunannya 42 juta ya artinya dalam kondisi begini pun kita harus bisa memikirkan rekan-rekan kita, para pekerja, dan juga para pengusaha sebagai mitra kita dan juga pekerja. Itu Pak Petra. Luar biasa Pak Bobi. Jadi walaupun kondisi seperti ini, jangan pernah lupakan keselamatan dan kesejahteraan dari pekerja. Apalagi dalam risiko kecelakaan dan kematian yang saat ini rentan sekali ya Pak Bobi ya. Setuju. Luar biasa Pak Bobi. Pak Bobi, kalau misalkan disuruh pilih nih. Nah ini sebagai penutup nih Pak Bobi. Seperti yang biasa-biasa saya lakukan. Kemarin juga dengan Bapak Direktur kita bermain kuis nih. Nah, ini menarik nih. Sebagai penutup, udah pasti udah tahu nih. Nah, ada perbandingan antara 1 dan 2. Nanti Pak Bobi pilih salah satu dengan cepat, tanpa berpikir panjang, oke? Oke, siap. Siap. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jadi Asdep di Sumbar Riau atau jadi Kakak Cap di Bandung Suci? Kakak Cap. Jadi Kakak Cap di Lodaya atau menjadikan Kakanwil di Sumbar Riau? Kakanwil. Oke. Beli sepatu baru atau beli sepatu KW? Sepatu bola. Oke. Kita bahas satu-satu. Tadi pilihannya jadi Asdep di Sumbar Riau atau Kakak Cap Bandung Suci. Pilihannya Bandung Suci. Kenapa segitu cintanya dengan kota Bandung, Pak? Saya senang dengan semenjak saya ternyata gini, Pet. Dalam Quran dan perjalanan Rasulullah itu betul. Dengan hijrah kita akan membuka wawasan kita. Nah, saat saya hijrah, saat pindah saya ke Klaten, itu saya anggap pengalaman bagus buat saya. Dan ternyata saya pindah lagi ke sini, saya jadi tahu betapa luasnya Indonesia, betapa banyaknya tantangan. Ini yang perlu ini kan. Saya ke Bandung bukan berarti memang saya dekat rumah ya, memang itu hal-hal yang inilah plusnya ya. Nah, Tadi Pak Bobi dikasih pilihan Kakak Cap Lodaya atau ke Kanwil. Jadi Pak Bobi pilih lagi di sana. Tadi katanya pengen di Kanwil dong. Ke Kanwil dong. Oh iya. Karena lebih tinggi. Saya pikir. Iya, saya pikir wah saya bakal Kakak Cap aja lah, penting di Bandung. Ternyata tidak juga. Ternyata karir lebih penting buat Pak Bobi. Keren. Ya, betul. Tadi masalah sepatu nih, Pak. Soalnya saya tahu Pak Bobi ini kolektor sepatu. Pilih sepatu asli atau sepatu KW? Pilihnya sepatu bola. Emang kalau sepatu bola asli atau KW, Pak?
Enggak, yang jelas saya pasti sepatu asli lah di mana-mana. Ya. Kalau sepatu bola, saya tahu ya. Jadi ada sendiri gini, karena hobi saya dulu main bola. Ini membuat saya sedih. Saya sangat berterima kasih ke ibu saya, ke orang tua saya, ke ibu dan cinta. Saya sudah masuk klub, saya sudah sering pertandingan tapi bola. Karena waktu itu emang ekonomi keluarga lagi nggak ada. Jujur aja, makan aja kita juga buat makan susah, apalagi buat beli sepatu. Setiap saya turnamen saya selalu pinjam sepatu orang. Nah, ibu itu waktu itu dia hanya punya cincin dan dijual harganya 30.000 kalau nggak salah. Saya ingat, dan itu saya SMP kelas 2 ikut kompetisi dan beli sepatu. Walaupun sepatu bekas, udah nyangap nggak apa-apa. Saking nggak mampu ngesol, saya pakai permen karet. Sepengalaman. Ini asli jujur. Jujur nih Pak ya. Asli itu. Dan itu mereknya Simutlik. Sepatu bukan sudah nggak ada. Saking pengennya itu sepatu sampai saya wah udahlah, sepatu sekolah saya taruh di mana, kalau sepatu bola pasti saya taruh di kasur kan. Saking pengennya sepatu bola karena hobi saya main bola. Nah, yang kedua, saya juga sampai saya punya janji, nggak tahu kalau gue bisa, kalau gue berhasil, kalau gue bisa jadi orang, gue pengen beli sepatu bola gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak kan, alhamdulillah juga itu bisa saya kasih saudara-saudara saya, adik-adik saya, keponakan saya. Kita juga dapat kan? Iya dapat Pak, dapat. Makanya ini kok kan sepatu itu dipakai dua Pak, kiri dan kanan. Pak Bobi kok kolektornya banyak amat? Itu emang apakah sengaja karena ngeluarin uang atau emang hobi Pak? Pertama hobi ya, saya sedang sepatu yang dipakai Eric Cantona yang saya pasti pilih bintang-bintang saya Marco van Basten, terus juga Zidane gitu ya. Tapi yang jelas, cuma sekarang saya sudah mulai berhenti Pet karena udah kebanyakan dan juga tidak bermanfaat. Betul kata istri, udah nggak kepake. Jadi saya cukup sepatu cuma punya 2 merek aja sekarang. Apa tuh? Puma Pink yang kulit, yang asli Puma Pink yang dipakai Maradona, sama Adidas yang dipakai tim Jerman. Cukup 2 merek itu aja. Itu tapi mahal satu-satu itu bos. Itu mahal itu. Nah itu cuman itu aja punya 2. Tapi satu merek itu ada 3 masing-masing. Cuma punya 2. Iya itu. Tetap aja itu 6, itu 6 bos. 2 merek tapi 6 itu jadinya. Si bos aduh bisa ya bos. Oke. Terakhir Pak Bobi, ini obrolan kita sangat menarik, tapi karena kesibukan kita yang WFA yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, ini penutup dari Pak Bobi. Motivasi apa yang Pak Bobi berikan ke Petra dan teman-teman semua? Buat Petra dan juga buat teman-teman, hidup jangan sering mengeluh. Anggaplah ini suatu tantangan. Bagaimana kita menaiki ke tingkat yang lebih baik lagi. Semua usaha, semua ini pasti ada jalan. Sama kita mau ikhtiar dan mau berdoa. Jangan lihat ke belakang, lihatlah ke depan. Di sanalah masa depan kamu raih. Itu aja pesan Bapak. Luar biasa Pak Bobi. Jangan lihat masa lalu, lihatlah masa depan. Itulah tantanganmu. Oke, luar biasa Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi. Petra ucapkan ke Pak Bobi Foryawan ya, Bobi Foryawan, Asdep wilayah Sumber Riau, tepatnya itu di bidang kepesertaan. Sangat-sangat inspiratif sekali apa yang beliau sampaikan. Apalagi gue juga pernah merasakan di bawah kepemimpinan beliau waktu itu jadi kabit pemasaran gua, dan akhirnya sekarang sudah meniti karir luar biasa sampai jadi Asdep. Kita akan tunggu nanti dari keuangan ya Pet ya. Kabit dari keuangan, iya dari keuangan pemasaran ditarik sama Pak Bobi Foryawan, luar biasa. Jadi salah satu hidup gua itu tergantung dari hidupnya Pak Bobi waktu itu. Kalau nggak ditarik nggak mungkin. Oke Pak Bobi dan keluarga di sana sehat selalu. Terima kasih atas. Sehat juga Petra ya. Salam buat keluarga. Siap, Pak Terima kasih. Salam buat teman-teman di Bandung Suci dan juga teman-teman BPJS. Siap. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali, begitu mencerahkan kita di sore hari ini yang mendung ini. Pak Bobi hadir dengan cerita-cerita uniknya, cerita-cerita suksesnya.
apapun yang Pak Bobi lakukan adalah buah hasil kerja beliau dari dulu, mulai dari staff, menjadi kabit, menjadi kakacap, dan menjadi asdep, dan mudah-mudahan nanti segera kita doakan menjadi kakanwil. Amin ya robbal alamin. Anyway, jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuh Hadi Production. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuh Hadi Production pakai S. Nah, jadi kita akan undang lagi narasumber-narasumber yang lebih variatif lagi, yang lebih banyak lagi, karena kita sangat-sangat mengisi waktu kita selama WFA ini dengan hal-hal yang produktif. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuh Hadi Production. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.